burung dara terbang ke awan, hinggap di pepohonan. Keadilan dasar utama persoalan harus ditegakkan. Nah, nyimak nggak? Jadi keadilan itu adalah dasar utama, jadi harus ditegakkan. Nah, oleh sebab itu nanti kita dengarkan dari narasumbernya ini terkait implementasi ya. Kemudian satu lagi, mari main bersama-sama, jangan duduk sendiri saja. Ingin mengadu pada siapa jika keadilan tidak setara? Dari Palmeriah, Kebun Manggis, oke semua Pak. Negara kita adalah negara hukum, jadi mau tidak mau kita harus paham dengan hukum. Ya, jadi ini penting sekali dengan adanya undang-undang ini. Jadi saya berharap kepada bapak-bapak, terutama teman-teman atau mitra pemerintah yang bisa menyampaikan langsung ke masyarakat terkait dengan hukum pidana yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu saya berharap untuk disimak dengan baik apa yang sudah disampaikan dan sosialisasikan, dan ini juga katanya termasuk proper juga dari Pak Adli tadi ya. Proper itu proyek perubahan, jadi perubahan pidana yang mungkin nanti diimplementasikan kalau nggak salah itu di 1 Januari tahun 2026 ya, 2 Januari 2026. Jadi sebelum diimplementasikan di masyarakat kita sudah tahu, kita sudah mendengar apa yang disampaikan narasumber nanti ya. Jadi sekali lagi ini adalah sangat-sangat penting bagi kita, terutama kita sebagai mitra pemerintah. Jadi saya undang adalah FKDM, Pak, komunikasi di masyarakat, kemudian ada RMK, lembaga masyarakat kelurahan, kemudian para RW, para RT, ya semua mengundang. Karena mereka ini adalah juga termasuk pemangku kepentingan di masyarakat. Mau tidak mau, ya kita harus tahu nanti bagaimana kita berbicara terkait hukum atau ada. Pak Camat dan para pejabat yang ada di depan ini, Allah berikan kesehatan, panjang umur, Allah menjaga segala urusannya. Dalam hari ini Al-Fatihah. Kegiatan sosialisasi ini, Bapak Ibu sekalian sudah bisa senang hadir dalam rencana aksi kami. Kami merupakan peserta TOF, Training of Fasilitator yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum, di mana rencana aksi itu merupakan bagian dari tugas kami sebagai peserta TOF, dan ini sudah masuk ke dalam jangka menengah. Dan masalah revisi selama 3 tahun sehingga berlaku efektif per Januari 2026 yang saya sampaikan, yang Pak Wakil Camat juga sampaikan, yang moderator juga sampaikan. Lanjut, tindak pidana asli di Indonesia, tindak pidana terhadap ideologi negara, pasal 188, tindak pidana kekuatan goib, pasal 252, tindak pidana pukul kebo atau kohabitasi, pasal 412. Itu Bapak Ibu semua ya, jadi kumpul kebo pun nanti kenal, kecuali kalau kumpul keluarga ya Pak, kumpul keluarga itu tak tanggung. Oke, lanjut. Perbedaan sistem pidana pembicaraannya. Jadi pidana pokoknya, pidana tambahan dibagi menjadi pasalnya, pasal 64, 79, 66. Penerimaan sosial dan budaya hukum masyarakat. Baik Pak, terima kasih Pak, sudah habis kok. Jadi saya nggak perlu lama-lama Pak. Jadi kita sempatkan dalam sejarah ya Pak. Lebih cepat lebih bagus saya berjalan Pak. Ya, begitu Pak. Baik, sampai di situ paparan saya dan yang saya ingin tanyakan, perubahan dasar hukum ini
ini atau KUHP ini memang saya rasa penting karena kita sudah mengalami dari zaman kolonial yang begitu lama dan masih dipergunakan. Ya moga-moga nanti di tahun 2026 sudah ada yang baru ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ini kan menyangkut kebaikan dan unsur keadilan dari pelaku maupun korban. Nah, dari undang atau KUHP yang ada ini, apakah itu mewakilkan atau terwakilkan daripada yang tadi pertanyaan dari sebelumnya itu menyangkut yang cuma 48 bab, 59 pasal atau 559 pasal, sedangkan yang baru itu 37 bab, 62. Apakah mewakili? Karena saya lihat di sini unsur pidananya, apakah mewakili dari unsur terkait unsur pelanggaran dan lain sebagainya? Kopian pasal berada sedikitnya. Nah ini dia Pak, makanya tadi saya jelaskan. Sudah dapat tangan saya 49 bab dan 569 pasal, 37 bab dan 1632 pasal. Nah banyak sedikitnya itu apa namanya perubahan Pak. Jadi ya itu sudah ditentukan oleh pakar-pakar hukum pidana Pak. Pada saat kami di pelatihan di PSDM selama 8 hari, itu semua kami dididik dan dilatih oleh pakar-pakar hukum pidana yang gelarnya itu doktor dan profesor seperti itu Pak. Jadi ya bab dan pasalnya banyak dan sedikitnya ya itulah yang informasi yang kami dapat Pak terkait dengan hal tersebut. Dan kembali lagi dengan poin pertama, jika nanti sudah diberlakukan, pasti kami akan membagikan KUHP tersebut kepada masyarakat, apalagi yang sudah kami kunjungi di kelurahan, termasuk pertama di Kelurahan Kayu Utara 2 Agustus dengan Bapak Budianto, dan yang kedua di Kamarana di Kecamatan Matraman. 2 tempat yang sudah kami kunjungi yang langsung saya segar, kami berjanji Bapak, ini tugas kami sebagai aparatur sisi bernegara dan penegak hukum, tugas kami adalah mensosialisasikan. Agar apa? Agar masyarakat tahu dan memahami seperti apa hukum pidana. Jangan sampai dengan adanya KUHP baru, misalnya contoh ada hukuman 10 tahun, penjara 10 juta. Tapi kita tidak mengetahui seperti apa dan gimana dengan ada KUHP baru. Dengan ada KUHP itu,